Kayaknya Realme jadi brand selain dari Xiaomi yang makin kesini makin akrab sama chipset-chipset dari MediaTek. Kayak nggak mau kalah aja dengan ngerilis Realme 7 pakai chipset upgrade dari Helio G90T sekaligus chipset tertinggi Helio G series saat ini yaitu Helio G95. Apalagi skor AnTuTu benchmarknya juga hampir tembus 300.000 poin. Dan gak cuma itu, Realme 7 juga dikasih carbon fiber cooling system untuk mendukung gaming experience dan peningkatan kapasitas baterai dari Realme 6 jadi 5000 mAh dan masih dengan charger Dart Charge 30 Watt. Dengan spek kayak gini di atas kertas harusnya Realme 7 bisa jalanin game-game berat dengan lancar. Tapi, apakah spek di atas kertas sesuai dengan pemakaian sebenarnya? Oke, video kali ini kita akan nyobain main game di Realme 7. Oh ya, buat teman-teman yang mau lihat video review sebelumnya bisa cek link video di deskripsi atau link di pojok kanan atas. Ada total 8 game yang akan kita coba main dan semuanya kategori game berat. Game akan kita mulai dari baterai full 100% dengan setting refresh rate layar di 90Hz dan menggunakan jaringan seluler 4G serta ruangan tanpa AC. Untuk memantau suhu di background saya jalanin aplikasi CPU monitor dengan kasih floating windows dan alarm di suhu 45 derajat Celcius yang akan kasih notif kalau suhu Realme 7 ketika gaming berlangsung menyentuh angka atau melebihi batas alarm 45 derajat Celcius. Untuk setting game space-nya saya taruh di posisi balance mode. Dan yang terakhir room yang dipakai di Realme 7 ini adalah room paling update, yaitu room 11A53 yang udah beresin isu Ghost Touch yang mungkin beberapa teman-teman rasain. Oh ya, sebelum gaming testnya kita mulai, jangan lupa subscribe dulu channel ini biar makin semangat bikin kontennya. Untuk game PUBG Mobile, Helio G95 di Realme 7 ini masih belum optimal dan masih nunggu update lanjutan karena hanya bisa mentok di setting Smooth Ultra dan HD High. Lewat game space, frame rate-nya jalan di 38-40 fps. Gameplay PUBG Mobile sendiri di Realme 7 cukup nyaman meski belum mentok di 60 fps. Respon layar sentuhnya juga oke dan suhu terpantau di sekitaran 42 derajat Celcius. Pokoknya main PUBG Mobile di sini aman dan lancar jaya. Di game kedua Call of Duty Mobile, chipsetnya juga belum optimal. Setting yang didapat dari Realme 7 ini baru bisa mentok di grafis very high dengan frame rate high. Gameplay di Call of Duty Mobile juga aman-aman aja, frame rate-nya ada di 40-45 fps. Responsivitas layar juga bagus dan suhu terpantau masih kondusif di sekitaran angka 42 derajat Celcius. Secara overall, game ini juga bisa jalan lancar jaya di Realme 7. Game ketiga yang lagi hype banget adalah game RPG Genshin Impact yang ukuran filenya mencapai hampir 7 GB. Menariknya Realme 7 ini bisa disetting pada level overclock dengan 60 fps. Nah cuma status chipset midrange-nya emang nggak bisa bohong. Di setting mentok kanan gini meski secara visual manjain mata, tapi frame drop-nya terasa di gameplay dan sesekali stutter lag. Padahal masih di preview, belum ke mode battle. Belum lagi di setting ini baru 15 menit main suhu udah mulai naik di angka 44 derajat Celcius. Nah, saya saranin teman-teman untuk nurunin setting ke satu level di bawahnya yaitu setting medium supaya gameplay yang didapat lebih smooth dan bisa nyaman kalau dipakai main dalam waktu yang lama. Tapi secara keseluruhan game ini masih bisa main dengan lancar jaya di Realme 7.
Game Fortnite dari Epic Games ini juga jadi salah satu game terberat Android saat ini. Masih bisa berjalan cukup lancar di Realme 7 dengan setup konfigurasi setting frame rate di 30 fps, grafis quality tertingginya ada di high dan 3D resolutionnya di 100%. Cuma untuk grafis quality kita taruh aja di low untuk dapetin gameplay yang lebih smooth dan nyaman kalau dipakai ngegame yang lama. Upgrade dari clock speed GPU Mali G76 di chipset MediaTek Helio G95 ini ternyata lumayan efeknya bisa ngeboost gameplay di Realme 7 ini. Fortnite bisa berjalan lancar dan smooth meski sesekali ada frame drop yang nggak terlalu ganggu di permainan. Beda banget ketika main di Realme 6 yang kadang bisa langsung frame drop di awal game. Berikutnya ada game MOBA dari Arena of Valor atau AoV. Realme 7 bisa aktifin mode high frame rate 60 fps, HD display ultra dan display quality maksimum di HD alias rata kanan. Di game ini Realme 7 gak ada kendala, gameplaynya mulus bahkan ketika banyak musuh berkumpul dalam satu frame. Layar sentuh dan suhunya juga stabil masih di bawah 45 derajat Celcius sehingga bisa dipakai main game yang cukup lama. Game MOBA berikutnya adalah Mobile Legends. Di sini Realme 7 bisa dapetin setup HD mode aktif dan high frame rate aktif. Untuk grafisnya sendiri bisa diset di posisi high dan belum bisa disetting ke posisi ultra. Gameplaynya kurang lebih sama dengan Arena of Valor, berjalan mulus dan tanpa gejala frame drop atau stutter lag yang mengganggu permainan. Begitu juga dengan suhu selama permainan yang stabil berada di 43 derajat Celcius. Satu developer dengan Genshin Impact, Realme 7 bisa jalanin game Honkai Impact 3 dengan setup custom video di posisi high dengan frame rate 60 fps dan opsi-opsi lainnya diaktifkan alias rata kanan. Pada gameplay emang ketika battle dengan menggunakan animasi skill dan efek-efeknya nggak semulus kayak main di smartphone flagship. Tapi gameplaynya secara keseluruhan nyaman dan fun buat dipakai ngegame lama tanpa khawatir panas suhunya berlebihan. Di game terakhir kita ada Pro Evolution Soccer 2020 yang grafisnya bisa diset ke high dengan frame rate di 60 fps. Di game ini Realme 7 gak ada kesulitan sama sekali untuk jalanin gameplaynya. Di sepanjang permainan Realme 7 berjalan mulus dan gak ada frame drop yang terjadi. Suhunya juga stabil masih di bawah 45 derajat Celcius. Oke teman-teman, kita udah masuk ke dalam game Genshin Impact. Nah, ini kita cobain screen recording dengan menggunakan dual input suara. Ini kita disuruh ngelewatin lingkaran-lingkaran ini yang kadang saya tuh suka bingung dia tuh nongolnya di mana. Nah, ini kayak nongol di atas. Ya, kita ini disuruh ngelewatin challenge masuk ke lingkaran, tapi cuma dikasih waktu 1 menit kalau nggak salah ya. Oke, dan ini kan jatuh nih, kemana nih? Naik aduh, naik ini naik pesawat aja kali ya. Jatuh aduh. Ya kan, jatuh kan.
Nah, jadi rata-rata suhu yang didapat Realme 7 ini ada di angka 42 sampai 45 derajat Celcius. Baterai dari 100% dipakai main game selama kurang lebih 2,5 jam nonstop. Realme 7 ini menyisakan baterai di 70% dengan kondisi screen refresh rate di 90 Hz. Sedikit catatan aja buat user Realme 7. Di mode game space ada 3 settingan gaming performance. Saya hanya saranin untuk gunain balance mode atau low power mode. Gak perlu pakai competition mode karena pastinya dengan kinerja SoC dan GPU yang diajak kerja maksimal, tentunya suhu yang dihasilkan akan meningkat drastis dan malah jadi bikin pengalaman gamenya gak nyaman. Salah satu update dari chipset Helio G95 adalah sektor clock speed GPU yang lebih tinggi 100 MHz dibandingkan GPU di Helio G90T. Untuk mendeliver gaming performance lumayan ada peningkatan di mana gejala frame drop dan laggingnya lebih jarang terjadi dibandingkan dengan Realme 6. Temperatur suhu juga terpantau hampir nggak pernah lewat dari 45 derajat Celcius berkat carbon fiber cooling sistemnya yang lagi-lagi nggak ada di Realme 6. Oke, jadi itu dia tadi video gaming test menggunakan Realme 7. Semoga video tadi bermanfaat dan mungkin bisa kasih pencerahan buat user yang sedang memantau smartphone ini untuk dijadiin daily driver ataupun buat yang preferensinya lebih ke arah gaming. Dukung terus channel ini dengan berikan like, share, dan juga subscribe. Sampai ketemu lagi di video-video Teknoza ID selanjutnya. Keep in touch dan Teknoza ID pamit.